Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan dari Oke, UMKM dari Rodauk. Ini alat praktek sekolah. Saya menghimbau pada Bapak Yadi Mulyadi dan Bapak Prabowo Subianto untuk merespon saya sebagai bidang pengelola atau merekrut tenaga kerja yang UKM, yang itu tenaga mikro. Nah, saya menghimbau di sini, saya melakukan ini konten ini menghimbau saya sebagai produksi merasa di zaman sekarang ini, zaman lagi teknologi di negara kita ini merosot gitu. SDM-nya apa itu SDM? SDM itu sebagai sumber daya manusia gitu ya. Dikarenakan banyak produk-produk yang dari luar itu bisa menghambat di produksi kami gitu, sebagai produk-produk sebagian dari saya gitu. Seperti kayak gini, contoh seperti kita bisik meter itu harganya kan dulu melambung ya. Kalau udah ini datang dari Cina sebagai ini, harganya lebih murah gitu. Saya modding juga dirubah-rubah gitu. Kayak gini, neraca ini neraca timbangan dulu itu waktu itu plastik, saya bikin logam. Sebagian besar sekarang ini udah ada dari Cina, harganya lebih murah gitu. Bahkan saya merasa ini kok bisa berubah harga murah gini gitu. Apa itu SDM-nya di sana, upah kerjanya murah atau bahan bakunya murah, listrik murah gitu. Kalau di Indonesia ya, kalau itu bahan baku udah mahal gitu, upah kerja atau upahnya itu udah melambung, bahkan kita bisa jual gitu. Kalau dulu saya jual 24.000 yang plastik ya, sekarang udah 24.000 di online. Saya juga terkejut, itu bahan baku apa itu, paling bahannya seperti plastik itu, seperti bahannya PS ya, PS ada ya, AS, ada poliarsetal plastik itu, ada PP, PC, LD, poliarsetal, polikarbonat ya, jenis-jenis plastik itu banyak lah seperti itu, poliarsetal gitu ya. Itu jenis-jenis plastik. Bahkan saya juga itu harganya juga per kilo berapa gitu, bisa harga segitu gitu. Makanya itu datang produk dari Cina, kok bisa murah gitu. Gimana gitu. Saya menghimbau kepada pemerintahan atau sejajarannya, maka menghimbau saya di sini UMKM saya ini merosot, bahkan barang-barang saya juga bisa kalau saya nggak bisa produksi, maksudnya produksi bisa tapi harga nggak masuk gitu, maksud saya gitu. Jadi intinya kalau kita ada yang investor dari pengusaha yang besar yang punya uang dana, mungkin dia bisa membeli ke Cina langsung gitu harganya gitu, impor dari Cina itu lebih murah. Tapi yang disebutkan yang dihasilkan dari rakyat ini, kita nggak ada kerjaan, maksudnya nggak ada kerjaan, banyak pengangguran. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah setempat atau pemerintah yang di atas, khususnya KDM lah, yang sekarang lagi viral di medsos itu, yang mengagumkan masyarakatnya. Saya menghimbau kepada pemerintah di atas, semoga ini yang sebenarnya, kalau saya ini melihat, bukannya Indonesia ini nggak bisa bikin, tapi harganya terlalu mahal. Mahal itu apa, gimana? Orang yang segelintir orang bisa membeli ke Cina itu lebih murah harganya, dijual di sini, dia ekonominya naik sendiri. Kalau kita bikin produksi di dalam negeri UMKM, maka membutuhkan karyawan atau pekerjaan. Jadi seorang orang itu bisa bekerja di lapangan kerja. Contohnya seperti ini, saya meneliti itu, orang beli kain ke Cina itu lebih murah harganya dibandingkan dengan di Indonesia. Banyak pengusaha-pengusaha kecil atau UMKM yang di Majalaya atau di Palasari itu dia istilahnya bangkrut karena apa? SDM-nya mahal, bahan bakunya mahal, maka dia merekrut orang-orang itu bangkrut. Makanya tenaga kerja itu yang ribuan atau ratusan orang itu bisa kehilangan mata pekerjaan. Makanya terjadilah kriminalisasi. Apa itu kriminalisasi? Maksudnya nggak ada pekerjaan.
Maka kalau orang-orang nggak ada pekerjaan, intinya maka menambah istilahnya kriminalisasi, curanmor atau maling, apa aja itu yang curanmor dikarenakan itu istilahnya perutnya kosong, itu perutnya kosong. Kalau dia bekerja, intinya kalau kerja kita, kalau kita besok mau kerja, mungkin malamnya habis kerja dia tidur, ya. Nah, kalau tidur dia bangun pagi dia bekerja. Kalau nggak ada kerjaan, dia nggak ada kerjaan. Siangnya istilahnya tidur, malamnya keluyuran, nggak ada kerjaan. Makanya kalau kita tidak ada kerjaan, malamnya keluyuran, itu cari-cari apa itu uang untuk isi perutnya. Bahkan dia udah istilahnya udah punya keluarga, tanggungan istri kan harus ada ekonominya gitu. Intinya ekonominya, terus desainnya itu anak, itu yang anak yang harus diperjuangkan. Makanya nggak ada kerjaan, dia apa itu hasil dari pekerjaan itu menghasilkan untuk biaya anak gitu. Yang itu istilahnya kalau makan gitu, kita makan contohnya itu kebutuhan primer. Apa primer itu? Kebutuhan yang sehari-hari kita butuhkan. Bahkan kalau kita membutuhkan primer, maka harus mengeluarkan sekunder. Apa itu sekunder? Hasil makan itu pakai kerja. Nah, itu kalau pakai kerja dia menghasilkan. Makanya intinya kalau primer sama sekunder bisa masuk gitu. Primer untuk makan sehari-hari, hasil makan kita pakai kerja, dia lancar, anaknya bisa sekolah, apa bisa jajan, intinya bisa makan, itu intinya dari itu. Bahkan menghimbau usaha saya juga, kalau produk-produk dari Cina itu sementara bukan saya melarang impor ya, bahkan impor itu kalau impor itu yang nggak bisa dibikin dari Indonesia, bisa impor. Contohnya chip. Nah, chip apa itu chip tuh? Kayak memori HP apa gimana yang nggak bisa dibikin di Indonesia, baru impor gitu cenderungnya. Kayak kita nih, kalau impor terus, kalau barang-barang kita digiplak sama orang-orang yang terbesar dibikin dari Cina, Cina itu mengeluarkan sampah ke sini, dijual dengan harga mahal. Yang kaya siapa? Seorang yang punya itu saham besar dan Cina. Jadi uang kita ke Cina, bukan dinikmati oleh masyarakat setempat di Indonesia ini. Makanya SDM kita lemah gitu. Kalau kita SDM ditaikin, orang-orang bisa bekerja, semuanya aman. Intinya kalau adanya kriminal atau curanmor itu dasarnya dari perut, semuanya dari perut. Kalau kita makan perutnya istilahnya perutnya udah kenyang, dia tidak makan kemana-mana, tidak akan ada curanmor apa gimana. Itu intinya lapangan kerja di Indonesia ini kurang. Saya menghimbau kepada pemerintahan supaya ini UMKM dan pekerjaan di Indonesia ini bisa dibangkit lagi, bisa merekrut karyawan-karyawan yang ada di sekitar kita. Bahkan kita menelaah ya. Saya sebagai teknik saya contohnya bikin plastik bisa, dari molding sampai sablon sampai elektronik saya bisa gitu. Istilahnya menguasai lah, bukan sombong tapi menguasai. Di bidang logam saya bisa, kayak die casting gitu, pon-ponan, kayak bikin molding plastik, bikin molding molding itu cetakan plastik, cetakan logam, kayak cetakan karet, saya bisa gitu. Elektronik bisa kayak mikroparel, nanoparel, kayak elko, resistor, kapasitor, transistor, IC gitu ya. Dari hardware sampai software itu. Hardware itu yang kelihatan, software itu bahasa yang perintah, itu program. Kita bisa membuat robot, contohnya seperti itu. Robot itu dibutuhkan apa? Casingnya plastik besi dan elektronik itu digabungkan menjadi robotik ya. Seperti hukum Pascal, hukum Boyle, Archimedes itu, hukum gaya Loren, gaya Pegas, itu banyak lah, kayak gravitasi kita diteliti, tata surya kita diteliti semuanya. Maka itu saya diperlukan untuk istilahnya mendidik
anak supaya bisa itu hasil dari hukum pasal itu apa gitu, hukum apa, hukum itu apa gitu kan. Anak-anak nggak ngerti itu hukum, bahkan itu kalau anak-anak, kalau kita dewasa, kalau itu hukum-hukum yang disebutkan tadi itu mengenal ke teknik-teknik yang lain kayak mobil, motor, itu teknik semua gitu yang diperlukan sehari-hari. Makanya dengan ini gitu saya menghimbau kepada pemerintah, mudah-mudahan saya mendengar lah gitu jeritan dari UMKM, istilahnya tenaga istilahnya pengusaha kecil ya gitu. Tolonglah jangan merekrut, contohnya barang-barang dari Cina itu bisa masuk ke sini, contohnya bukan merekrut semuanya tapi difilter, apa difilter, disaring ya, disaring, bahkan disaring itu yang nggak bisa dibikin Indonesia dibikin. Contohnya apa teknologi kita contoh seperti ini, kita beli bensin ya, bensin ini produk ya, produk Cina, contohnya bensin ya, ini bensin ini harganya cuma 2.000 ya, ini 2.000 rupiah, udah di pasar, udah di warung, harga saya bikin semua bisa jadi, tapi harganya nggak bisa 2.000 ya. Contoh ini contoh ini saya bikin harganya ini 2.000 rupiah udah di warung, tapi saya bikin bisa semua. Kalau saya hargain bisa sampai 4.000 atau 5.000 bisa saya produksi. Kenapa? Ini poliarseta ya, ini logam semuanya, gas. Udah sumber daya manusia ini udah bisa dijalankan di sini. Harga, tapi kalau harga 1.000 saya nggak bisa bikin. Contohnya mereknya juga ini Tokai. Kalau kita bahasa kita Indonesia ini bukan Tokai, mungkin ini mereknya juga Ahmad atau Ujang ya. Mereknya juga Ujang kalau Indonesia, atau Ahmad ya. Ini kan Tokai, namanya juga Tokai gitu. Ya, seperti ini. Kalau kita dijual 5.000 bensin ini, diproduksi di Indonesia istilahnya memakan karyawan yang banyak. Harga 5.000 contohnya, karyawan makan, perusahaan makan, yang beli juga nggak kerugian, bahkan itu nggak ada barang dari Cina, dia dibeli semuanya melingkar semuanya, jadi kita makan semua gitu, bukan satu produk ya yang dimatikan dari Cina, dia tenggelam semua gitu. Yang diinginkan begitu, yang saya inginkan gitu. Nah, contohnya seperti kayak logam-logam banyak lah gitu, kayak aluminium, polat, kuningan, tembaga, uranium, titanium, banyaklah logam-logam yang dibutuhkan di produksi AMI, bahkan di ini. Tapi kalau kita mengolah itu dengan harga yang lebih murah, kita nggak bisa bergerak gitu. Bahkan kita bukan bisa bergerak, itu nilai harga jualnya nggak seimbang gitu. Oke lah kita beli memori itu kecil ya, itu dari impor dari Cina apa dari Jerman atau mana gitu harganya. Kalau biasanya kalau dari Amerika, Jerman, Inggris itu harganya standar lah, bisa mahal gitu. Jadi kita bisa bersaing lah kalau impor dari orang yang dari Cina. Kalau Cina itu udah berubah. Bahkan HP juga kita lihat harga sekilai istilah 10 juta, Cina bisa ngeluarin 2 juta. Mati kita kan. Contoh seperti itu. Kadang-kadang kalau kita bikin HP harga 8 juta, di sini datang dari Cina 2 juta, orang konsumen itu mati. Konsumen itu memilih yang 2 juta, nggak bakalan dimilih 8 juta. Bahkan itu lebih murah harganya. Makanya dari itu saya juga menghimbau, bahkan memori itu harganya contohnya 50.000, dan dibandingkan dengan uang 100.000 kebesarnya uang 100.000 ya. Contoh seperti kita, maka saya menghimbau kepada semua orang, bukannya saya sombong, tapi ini teknologi ya, harus dikembangkan. Teknologi digital dan analog ini, datangnya digital itu dari analog dulu sebenarnya. Analog itu dari yang kelihatan, gaya teorinya itu kelihatan, gerak-geraknya kayak mekanik, gerak-geraknya kelihatan. Nah, kalau bahasa digital itu kelihatan, yang bergerak itu software dan hardware gitu. Dia digerakkan dengan program, yaitu seperti Arduino, Arduino Atmega, seperti IC yang ditanam di IC-nya itu seperti Atmega 8, Atini, banyak ya Atmega yang memorinya kosong, nanti diprogram, diisi, diinstal, diprogram bahasa binder gitu, itu
01 istilahnya perintah input analog dan out analog digital gitu. Itu diubah menjadi robotik gitu, seperti itu. Saya juga bisa, tapi harganya kita bisa mahal gitu. Makanya kita nggak bisa istilahnya bersaing gitu. Dari itu makanya dari memori itu harga bisa kecil tapi harganya mahal. Nah, orang-orang di Indonesia juga harus seperti itu bisa bikin. Apa seperti bikin itu? Memori itu kalau kita rupiahkan, kalau memori kecil ini, kalau satu karung itu berapa miliar atau berapa triliun memori itu. Kalau kita berpikir itu satu karung berapa kilo, tapi bisa menghasilkan uang kita lari ke negara lain. Bahkan gitu. Kalau kita yang bikin memorinya atau sekedar saya pengetahuannya awam, kita bikin bata. Contoh, saya bukan merendahkan pabrik bata atau produk bata ya. Itu harga 700.000, bata itu besar. Prosesnya itu 3 bulan sampai 4 bulan sampai jadi dari mengaduk tanah sampai cetak sampai mengeringkan sampai dia membakar itu 4 bulan dengan harga 700 perak. Kalau satu truk cuma berapa? Kalau dihitungkan yang dikeluarkan tenaga kita itu banyak, capek, tapi hasilnya kecil, bukan kecil. Makanya kita harus berteknologi itu. Teknologi itu meringankan tenaga kerja menjadi digitalisasi atau memudahkan pekerjaan. Seperti itu yang dikenal sama saya gitu. Makanya dengan memori itu kita bercermin bisa menghasilkan tetean itu triliun atau miliar, tapi kita yang mengeluas keringat dengan banting tulang tenaga dengan jangka waktu yang 4 bulan bisa menghasilkan berapa perak per piece. Kalau memori itu bisa istilahnya bisa diangkat sama tangan dengan nilai triliun, tapi bata nilainya 5 juta aja satu truk, itu prosesnya banyak. Dan saya menghimbau pemerintah mudah-mudahan mendengar aspirasi saya untuk merespon Indonesia ini, kemajuan ini, teknologi dan semuanya mudah-mudahan didengar oleh Deddy Mulyadi dan semua aparat-aparat yang di atas, Prabowo khususnya yang berimpasi dengan bea cukai dan itu lebih filter aja lah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.